Bante, izin bertanya Bante. Kan kita sering disuruh jadi orang yang baik, berperilaku yang benar, sama menjadi orang yang lebih bijaksana. Sebenarnya baik, benar sama bijaksana itu kan sepertinya ya serupa tapi tak sama. Jadi gimana bertanya? Gimana kita memilah gitu dia baik, benar, bijaksana itu seperti apa gitu Bante? Perbedaan ketiganya. Agak susah juga ya. Bijaksana itu sudah pasti baik. Baik belum tentu bijaksana. Baik misalnya ya membantu orang dalam melakukan tindakan buruk, bersekongkol dengan hal-hal yang buruk. Maksudnya sih membantu, tapi dalam rangka untuk melakukan keburukan. Ya dia baik untuk orang yang dibantu itu. Tetapi adalah tindakan yang tidak bijaksana. Oleh karena keburukan yang orang yang dibantu itu lakukan, itu akan menjebak orang tersebut ke penderitaan, kesengsaraan, kerugian. Jadi itu contohnya. Contohnya bahwa baik ya itu belum tentu bijaksana. Kalau bijaksana sudah pasti baik. Sedangkan benar itu sebagai dasar orang itu untuk menjadi bijaksana. Benar itu artinya kebenaran, yaitu yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan bijaksana itu adalah sikap hati, sikap hati yang bijaksana. Nah, misalnya benar itu apa? Ya benar ya itu adalah tentang ketidakkekalan. Nah, itu adalah benar, kebenaran. Kebenaran. Nah, bijaksana itu adalah bagaimana sikap hati dalam bertindak atau bersikap dalam menyikapi keberadaan yang tidak kekal itu, yaitu dengan kemudian tidak menggandrungi, tidak melekati sesuatu yang tidak kekal. Itu namanya bijaksana. Jadi Bante cara melatih kita menjadi lebih bijaksana itu gimana? Cara melatih agar lebih bijaksana adalah dengan banyak mendengar kata-kata orang bijaksana, apa yang didengar diulang-ulang. Sering memasukkan ke dalam pikiran. Kemudian menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari terhadap hal yang kecil-kecil, sedikit-sedikit. Ya, yaitu ya salah satunya tidak terjebak, terperosok ke pemikiran-pemikiran takhayul. Berpikir yang ada dasar sebabnya. Berpikir yang objektif. Nah, menjauhkan dari sisi emosional. Soalnya kalau sudah ada sisi emosional, sisi perasaan, perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, itu biasanya menjadi bias, tidak bijaksana lagi. Atau memang didasari dengan ketidaktahuan itu sendiri. Karena tidak tahu, karena tidak mengerti sehingga tidak mengerti kebenaran itu, sehingga tidak bijaksana. Orang yang tidak bijaksana mungkin sudah tahu kebenaran, tapi
dikuasai oleh keserakahan atau mungkin diserakai oleh kebencian menjadi tidak bijaksana. Menjadi tidak mendasarkan kebenaran itu sebagai dasar untuk berpikir. Satu lagi adalah mungkin disertai dengan ketakutan. Jadi sesungguhnya tahu apa benarnya. Dan tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian yang mendasari. Tapi ada rasa takut. Ya, seperti misalnya seorang hakim yang akan memvonis satu terdakwa, tapi terdakwa ini punya power, punya pengaruh besar, ya khawatir akan ancaman pihak terdakwa ini. Ya sesungguhnya hakim tahu kesalahan ini adalah nyata dan hukumannya adalah demikian-demikian. Dia juga tidak ada keserakahan, tidak ada rasa senang, ingin membantu dengan cara yang ya tidak fair terhadap terdakwa juga tidak. Membenci terdakwa juga bukan. Dalam memutuskan kasus. Tapi menjadi bias, menjadi tidak bijaksana karena dasarnya adalah rasa takut. Nah, bagaimana seseorang bisa menempatkan diri pada posisi yang objektif sedemikian rupa, yaitu membebaskan diri dari menyenangi, yaitu dalam arti tidak didasari oleh kesenangan, kemudian membela, ya, tidak didasari oleh kebencian, kemudian mencelakai, ya, atau apapun yang diputuskan didasari dengan ketidaktahuan, termasuk juga, nah, tidak ada ketakutan, rasa takut, ya. Nah, keempat hal tadi itu, yaitu karena menyenangi, memutuskan, karena membenci, memutuskan, karena tidak tahu, memutuskan, karena takut, memutuskan. Keempatnya ini namanya agati. A itu artinya tidak, gati itu artinya tempat yang menjadi tujuan atau target yang baik. Agati artinya yang bukan tujuan atau dapat dikatakan tujuan yang tidak baik. Nah, yang mana kata agati dapat dikaitkan dengan satu kata yang lain, yaitu dugati. Nah, pernah dengar kata dugati enggak? Nah, dugati itu biasanya kata-katanya itu disandingkan dengan apaya, niraya, winipata. Nah, yaitu alam-alam yang sengsara. Dur, bahasa Sanskerta dur. Nah, artinya susah, artinya sulit, artinya buruk. Gati artinya tujuan. Tujuan yang buruk atau tujuan yang susah, yaitu yang membuat susah, yang membuat sulit. Ya, maksudnya bagaimana tujuan yang membuat sulit? Kalau seseorang dalam hari-hari bermasyarakat, bergaul, berbohong, menipu, mengelabui, memanfaatkan pihak lain dengan cara-cara tidak fair. Nah, ini namanya dugati, yaitu akan membawa diri pada tujuan yang menyulitkan, di mana ke depan nantinya
dia menjadi tidak dipercaya orang, tidak dihargai orang, tidak diajak untuk melakukan hal-hal bermanfaat bersama, misalnya joinan dalam bekerja atau apa, ya dia akan sulit mendapatkan rekan, mendapatkan teman. Mau melakukan apa juga menjadi sulit. Itu namanya dugati. Tujuan yang sulit, membuat sulit, yang menyulitkan. Nah, sehingga alam dugati ya, yang kita bayangkan itu mungkin digergaji atau dimasukkan ke wajan panas, ya itu ya sebatas sebagai simbol saja. Pada kenyataannya ya kata dugati ini eksis nyata, bukan ada di dalam cerita, dalam dongeng saja, tapi memang nyata ada, yaitu hasil-hasil yang mendatangkan kesulitan. Nah, ini adalah 4 hal yang disebut dengan bijaksana, yaitu terbebas dari keempat hal itu. Dalam menyikapi segala sesuatunya itu terhindar dari karena bias atau karena menyenangi, 1, karena membenci, 2, karena tidak tahu, 3, dan karena takut. Itu bagaimanapun baik itu kata baik, benar, dan bijaksana itu menurut ukuran siapa? Ukuran seseorang belum tentu sama dengan ukuran orang lain. Yang satu mengatakan baik, yang lain mengatakan beda. Yang satu mengatakan benar, yang satu lagi mengatakan tidak benar. Apalagi kata bijaksana sekarang ini kan juga maknanya juga sudah beralih. Kata bijaksana artinya kemampuan dalam mengetahui suatu keberadaan dengan semestinya, dengan apa adanya. Dengan menelisik, menilik dari sisi akar sebabnya. Namanya bijaksana. Tapi pengertian bijaksana sekarang ini kan sedikit banyak sudah beralih. Sewaktu di antara kita begitu, berkendaraan, nyetir, kemudian entah karena sebab tertentu begitu melanggar lalu lintas. Polisi datang menyetop. Udah tahu diri, salah. Jadi buka kaca gitu. Langsung sebelum polisinya itu ngomong, sudah ngomong duluan. Pak, mohon kebijaksanaan Bapak. Artinya apa? Jalan damai atau jalan bijaksana. Pak, mohon Pak ya, mohon kebijaksanaan Bapak. Gini, ya. Polisinya bilang, oh enggak bisa, enggak bisa. Nah, atau mungkin dalam perundingan sejumlah orang, jika semuanya itu tidak ada yang tidak setuju, itu namanya keputusan yang bijaksana, kesepakatan yang bijaksana. Padahal belum tentu apa yang dibahas. Kalau yang dibahas, ya sesuatu yang pada etika, ya pada nilai-nilai kebenaran, ya itu oke. Tapi yang dibahas adalah bagaimana merampok bank misalnya. Nah, bersekongkol. Nah, meskipun semuanya setuju, nanti bagiannya ini sekian, ini sekian, ini sekian ya. Ini tugasnya ini. Nah, semuanya sudah sepakat setuju. Tapi perundingan mereka tidak dapat dikatakan sebagai perundingan yang bijaksana. Tapi itu digunakan
di masyarakat kita. Pokoknya sepakat semuanya, namanya adalah keputusan yang bijaksana. Jadi makna kata bijaksana sudah bias. Jadi bagaimana tolak ukurnya adalah sosok yang telah secara optimal, tuntas dalam menembus kebenaran, yaitu mencapai penerangan sempurna, tidak lain adalah Sang Buddha. Dan Sang Buddha ini tidak harus Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni. Buddha sebelumnya juga sama. Oleh karena ya, yang dimaksudkan ini adalah setiap Buddha dalam arti orang yang mencapai Buddha itu, mencapai kebuddhaan itu pasti menembus 4 kebenaran Arya, mencapai penerangan sempurna, menjadi orang yang bijaksana. Dan tolak ukur baik, benar, dan bijaksana oleh beliau itu adalah tolak ukur yang ideal tiada dua. Sudah menjawab belum? Sudah jelas belum? Ada yang mau menyambung enggak? Pertanyaan lanjutan yang terkait? Enggak ada. Nah, mau menyanggah juga boleh. Enggak setuju boleh, bukan hal yang ini. Bukan hal yang tidak sopan atau apa, ya tidak. Menyampaikannya, asal menyampaikannya dengan baik kan semuanya baik-baik. Wah, saya pikir tidak begitu, Bante, misalnya. Begini. Ya, kalau memang itu ada referensi, ada dasarnya, ada apa ya, bisa didiskusikan lebih lanjut. Sesuatu yang tidak menyenangkan nggak perlu ada melekat lah. Itu memikirkan itu karena melekati sesuatu yang lain dari yang tidak menyenangkan itu. Jadi jangan sampai salah pegang. Sesuatu yang tidak menyenangkan nggak mungkin dilekati. Kok kalau tidak dilekati kok bisa terpikir? Iya, karena menginginkan sesuatu dari yang tidak dia senangi itu. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang menyenangkan, yaitu yang bukan dia sedang hadapi, ya bertemu atau berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan. Betul nggak? Paham nggak ini? Paham ya? Ya, untuk sesungguhnya jawaban yang sama dengan yang tadi itu. Untuk menjadi bijaksana bagaimana? Untuk menjadi bijaksana, yaitu tadi, banyak mendengar kata-kata orang bijaksana, mengulang-ulang, mempraktikannya ke dalam keseharian, memutuskan segalanya dengan objektif, ya bebas dari bias 4 hal, yang disebut dengan bebas dari agati. Yang tentu jawaban ini jawaban yang tidak memuaskan karena terlalu singkat.
Kalau dijelaskan 10 hari juga tidak habis. Soalnya itu adalah sama dengan bertanya, apa kira-kira yang dari mendasar sampai yang tertinggi yang Sang Buddha ajarkan. Jadi sangat luas. Dengan ya banyak sisi, sebagaimana yang sering kita bahas bersama, yaitu punya kebijaksanaan dalam arti melihat hal apapun, ya baik yang materi maupun yang non materi, sebagai keberadaan yang melihat dari sisi apa, mengerti sebagai hal yang ya tidak bukan yang indah. Ya, untuk mengerti sebagai bukan hal yang indah itu sendiri juga perlu penelusuran lebih dalam. Perlu merenung lebih dalam. Soalnya tidak gampang orang mengerti sesuatu yang secara umum orang anggap itu indah, kemudian dia dengan mudahnya melihat dari sisi tidak indahnya. Agak susah mencari contoh. Ya, misalnya ini, misalnya tas yang dipakai itu deh. Tas yang dipakai itu. Ya. Kalau dipikir itu kan hanya mungkin bahannya apa? Bahan kain atau bahan kulit atau bahan apa? Plastik dengan benang dengan potongan tertentu sehingga membentuk bentuk tertentu. Sesungguhnya di mana sisi indahnya itu sangat-sangat relatif. Oleh karena ya tampak indah karena itu dimengerti sebagai sesuatu yang berharga, sebagai yang mendatangkan kesenangan bagi kebanyakan orang. Kalau misalnya tasnya itu ya, yang terbuat dari kulit misalnya, ya tercelup air ya sampai sekian hari, nah sebetulnya kulitnya itu juga menjadi busuk. Sebetulnya adalah kulit biasa. Tapi kulit ini harganya sekian, kulit itu harganya bisa ribuan kali lipat. Nah itu dari sisi tidak indah, dari sisi ada cacat, dari sisi tidak kekal, dari sisi tidak ada diri. Nah itu, tetapi ini juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat singkat begitulah. Perlu penjelasan untuk masing-masingnya. Yaitu oleh karena untuk terbebas dari kemelekatan itu ya paling kalau untuk batasan tertentu bisa dengan gemar berbagi, melatih dengan berbagi, memberi ya. Tetapi memberi itu sendiri ternyata di balik itu juga ada harapan yang mungkin lebih banyak. Jadi apa namanya seperti apa namanya ular yang memakan ekor melingkar. Hingga dalam agama Buddha
Selain ada istilah dana, artinya pemberian, ada juga yang namanya istilah caga, yaitu melepas. Oleh karena keduanya ada sisi perbedaan makna. Nah, namo dana ya. Sapitiyo wiwajanto